Kalau piyambak Zuriyah saking Batin Jati. Batin Jati riyen teng sarang keceleke putra angkate Ki Umar Harun. Kiai Umar mboten gadah putra. Kalau cerita silsilah sing radi serius. Terus nih wali ane Gus Yofur mau mun rileks niki kalau sing cerita serius. Riyen syaratnya wong alim niku sinau riyen, sinau badhe niku diskusi kalian sing sak level. Badhe niku nembe ngaji. Sehingga nak ngaji ku kantun nyocokno niki kangge santri-santri Rodotul Thalibin. Terus kisah hal sebelum ngaji Bazubar niku sinau riyen. Misalnya piyambake macane tajibu, mungkin kiai ini maca tajibu sholatu. Mungkin diskusi terus ngaos Bazubar. Angger macane wis kembar terus berarti aku wis pinter. Karena yang memutuskan rofa nasab itu tidak kiainya tapi dia. Terus kantun nyemak. Ki bengi tak waca rofa kok kiai ku rofa, berarti ilmuku wis padha. Aku maca nasab kok kiai ku nasab berarti padha. Aku maca cer kiai ku cer wis padha. Nah sani kan boten ngaji boten persiapan. Teko ngaji mbek takok halaman. Niku mun ki santri innalillahi wa inna ilaihi rajiun niku enggak bisa diharapkan. Terus kula riyen niku GR alim niku nggih alasan perkara ini sinau riyen. Dadi agar bangun maca kok mun kembarane 90% apa 80% nggih mun setengah ngalim. Kok nak salah kok sampai 90% ya goblok banget. Saniki mboten santri sinau mboten persiapan ngaji takok halaman tok ndi. Mau menyenggai sholawat. Salam Muhammad sholli alaihi. Mboten mikir wong kiai ini maca Allahumma sholli ala Muhammad malah ngongkon kiai ini sholli alaihi itu nak diterjemahkan Allahumma sholli ala Muhammad terus dia ngomong sholli alaihi. Nggih monggo jenengan maca sholawat. Wong sholli nu fil amar. Tapi jenenge wong ora mikir nggih. Terus niku ruwet. Terus niki kalau cerita sing serius kersane jenengan pirsa bilih sing minter wong ra bakat pinter niku nggih kangelan tenan. Riyen bapak kula nggih nah definisi wali nu ngoten kula nggih insyaallah pun mlebu lah. Mergi kula niku nggih minter tiyang kathah. Yang sing ra bakat pinter teng Gunung Kidul niku kula kathah sing kula dadekno kiai. Tapi mboten pinter banget pokoknya memenuhi kualifikasi lah. Pergi ceritane niku wis sederhana. Riyen niku Mbah Khalil lu nak mulang mahfur tenan. Mergi sesuatu itu jadi mudah. Mulane cerita sing beredar nang Lirboyo niku Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ini wonten santri pelengahan delok lawang. Gurune ngamuk. Kamu orang mana? Orang Bekasi. Kenapa pelengahan? Ya katanya Ja'a Zaidun, roh itu Zaidan. Habis Pak Guru bohong. Katanya Zaid datang melihat Zaid, ternyata orangnya nggak ada. Contohnya Ja'a Zaidun, roh itu Zaidan. Tapi barokahnya itu terus sesuatu itu menjadi mudah. Lah ini sing dawuh Mbah Mun sing didawakan Gus Zofur kula eling dawuh Mbah Mun gelem ra gelem Allah kudu gawe wong alim kok wong Jawa. Mergo wis kadung dawuh Islam itu kafatal linnas untuk semuanya. Fasibawa Farisiun, Imam Sibawa itu orang Persia. Imam Ghazali juga Tus itu Persia. Banyak orang alim dari Irak itu Babylon itu tidak Arab. Karena Islam ini kafatal linnas. Makanya gelem ra gelem guyonane Mbah Mun niku Allah kudu gawe wong-wong koyok Warijo, koyok Kirun kudu dadi wong alim. Guling-gilingan nak Islam tidak milik orang Arab saja tapi kafatal linnas. Niku nek cara Mbah Mun. Dadi mumpun dadi janjine pangeran. Mulane sing mondok Arab nggih monggo, sing mondok pundi mawon nggih monggo, tapi Kiai Jawa tetep ndek jatah alim. Mergo niku mumpun kuota. Mumpun kuota. Terus riyen Mbak Fadl sing diceritakno Gus Zofur niku tiyang alim mboten mondok tuku-tuku teng Jawa. Mbah Sahal riyen alime nggih mondoke di antarane teng Sarah. Mergo mun jatah. Islam iki dawuh Mbah Mun kafatal linnas. Mulane Allah kudu gawe wong alim-alim sing wong Persia, wong Jawa, wong Cina. Yang Imam Sibawa ini mboten tiyang Arab. Mulane piyambake ra difrustasi nak debat mbek wong Arab. Masyhur riyen ada ahli nahwi sing tiang Arab namanya Kisai yang mbake Sibawa tiang Persia niku didul kalian seorang raja di depan umum kan maca qad kuntu azunnu annal aqrab asyaddulas atan minaz zambur faidan huwa ya atau faidan huwa ya. Dari Imam Sibawa
rofa. Dari Imam Kiswai oleh rofa oleh nasok. Terus akhirnya dalam perdebatan itu, antuma roisa baldatikuma, kamu ini ketua dua negara Anda karena Anda yang terbaik. Lalu famanil hakim, terus keputusan ini di tangan siapa? Kamu orang terbaik di negara kamu semua. Terus yang bilang hadil Arab. Ya orang Arab semua ini kita konsensus polling. Semua orang Arab bilang Imam Kisai. Karena orang Arab biasa ngendikan iya atau iya. Akhirnya Imam Sibawi itu frustasi. Mereka dipermalukan di depan umum. Kila karena dalika sababa wafati, sababa mauti. Bahwa peristiwa itu yang menjadikan Imam Sibawi kabundut. Dipermalukan di depan umum. Imam Sibawi keyakinannya tetap bersikeras. Setelah idza fujaiyah itu rofa. Karena beliau ikut fusha saja. Fa idza hiya hayatun tas'a. Fa idza hiya bayda'un linadhirin. Semuanya itu rofa. Beliau nggak bisa nerima konsep nasab. Terus tapi Imam Sibawi yang ngalami dipermalukan itu jadi barokah yang sak dunia. Yaitu karena dia orang Persia, belajar nahwu harus yang fusha saja. Barokahnya itu orang-orang non-Arab itu bisa belajar nahwu. Karena nggak perlu latihan min ayna ji'ta diwaca min jid, fi ayna batuka diwaca fan batnuk. Cara sampean latihan Arab nakal tambah goblok. Mereka terus ribet. Orang Arab itu kalau nong Jawa mangan sak piring kok wis wareg itu takok fi aina batnuka itu fan batnuk. Kan kata tambah pusing, nak temudi kan boten. Fi aina batnuka. Min aina jikta. Sehingga ora perlu mikir menenjit. Terus dawe bangun barokah fusha itu terus nahwu itu bisa digeneralisir. Akhirnya terus pilihannya Alfiyah. Kila di antara sing betul Alfiyah pertama itu dia Khalil Bangkalan. Mergi teng silsilah wau sing dirawakan Kiai Said di antara gurunipun Mbah Khalil Harun Kiai Khalil Bangkalan. Kula piyambak menyaksikan dalam manaqibnya Syekhona Khalil, beliau ngaji sama Said Zaini Tahlan. Said Zaini Tahlan gurune Said Abi Bakar Sato yang ngarang I'anatul Thalibin. Terus kalau misalnya saya pakai sanad Mbah Maimun, Mbah Mun, Mbah Zubair, Mbah Fakih Mas Kumambang, Kiai Mahfud Termas, Said Abi Bakar Sato, Said Zaini Tahlan. Kalau pakai Mbah Mun, Mbah Karim atau Mbah Manap, Syekhona Khalil, ini langsung dugi Sayyid Zaini Tahlan. Jadi a'la sanadan kalau pakai jalur Mbah Mun, Mbah Karim, Syekhona Khalil langsung Sayyid Zaini Tahlan. Sama kalau pakai sanad keluarga sini misalnya Mbah Khalil Harun langsung ke Syekhona Khalil langsung dugi Sayyid Zaini Tahlan. Nah silsilah keulamaan ini penting karena dulu ini cerita mawon. Sing ora bakat ngalim di ngalimno tetep dadi kiai. Sing wis bakat alim di makrifat. Termasuk makrifate Said Zabidi niku sing nyekseni tiyang Jawa. Ini ku Mbak Abdul Manan. Terus riyen cerita-cerita tentang legenda silsilah Kiai Jawa niku Mbah Hasan Besari ini keluarga kerajaan pun di duit nggih pun ngertos dunia internasional. Kepengen mondok teng Mekah. Mbah Hasan Besari sing terkenal. Akhirnya ngajak kancane namanya Abdul Manan niku tiyang Termes, tiyang desa. Dijak akhirnya mondok teng Mekah terus tiyang alim. Termasuk dari akan Said Zabidi dugi Mesir, Sahibul Ithaf. Ki Abdul Manan gak ada putra alim alama namanya Ki Abdullah. Ki Abdullah gak ada putra namanya Ki Mahfud. Dugi Ki Mahfud niki cerita sing terkenal niku kepanggih Mbah Munawir. Kila niku murid guru wakila konco. Sing jelas saingan dadi wali perkaranen. Mbah Mahfud itu ora trimo, tapi ora trimo saya ira kalau dalam bahasa Arab gopto ta ira. Sopo sih kok ana wong sak tawafan khatam Quran. Terus sing kok tambahi Gus Sulil dadi wali ku sak tawafan khatam Quran. Mboten maca ithaf dalu-dalu seneng Gus penggane rokokan dalu-dalu maca kitab malah seneng. Kon molekan. Niku akhirnya kepanggih. Kepanggih terus kila niku Kiai Mahfud pesen Muhammad ini kan betul tentang Indonesia. Mulane Gus Muhammad akhirnya jadi Kiai Quran. Di pondokno teng Termas bareng-bareng Bali Maksum, Gus Habib. Itu sedanten terus ngaji Badim Yati Termas. Kalau nanti diceritani Mbah Mus mriki meledake muridnya Mbah Khalil Harun di antara sebabnya niku Badim Yati Termas wafat. Terus sebagian santai-santai ageng udah ngaos teng Kasingan teng Mbah Khalil Harun. Walhasil terus Gus Muhammad itu terus ngapal Quran alim.
Terus dipek mantu tiang suga namanya Kaji Taslim. Akhirnya urip teng betengan. Gak ada putra Ki Harir sama dia wonten Gus Muhammad. Jadi Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Niku pun dugi Sohibul Ithafus Sadat Al-Mutakin. Saraipun kitab nopo? Ikhya. Niku nak ngarang. Ini cerita tira. Niku nak ngarang kan luar biasa. Kitab 14 juz. Niku kabeh berilmu, boten dipenuhi cerita-cerita yang boten penting. Semuanya berkualitas. Yang paling saya kenang dari, dan ini sekaligus kalau terakhir muludan ini. Yang paling saya kenang dari statement beliau, dari ngendikan beliau itu begini. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa in jalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Dan secara pikiran beliau itu umat ini setelah Nabi Isa. Penggemar Nabi Isa itu salah dalam mendudukkan Nabi Isa, berlebihan sampai mengatakan Isa ibnu Allah. Yang benci juga berlebihan sampai mengatakan Isa itu waladuz zina, yaitu orang-orang Yahudi. Tapi kata Said Zabidi, hadil ummah maksumatun min dzalika kulli. Umat ini akan diselamatkan, pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan diselamatkan dari dosa atau kesalahan-kesalahan orang Nasrani melihat Isa. Barokahnya apa? Barokahnya sholawat. Yaitu umat ini wiridan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma itu pemberi, Muhammad apapun jalla qadruh penerima. Sehingga kita baca sholawat itu sekaligus menunjukkan mahabbah kita ke Rasulullah SAW, bahwa beliau makhluk terbaik, manusia terbaik, yang paling layak dapat askat sholawat, askat takhiyat dari Allah Ta'ala. Tapi tetap saja Allah ini pemberi, Rasulullah ini penerima. Sehingga umat ini tidak akan mendudukkan Rasulullah setingkat Allah. Yaitu yang disebut berdah da'mat ta'atun nasara fi nabiyimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaqimi. Pokoknya silahkan memuja Nabi Muhammad setinggi langit asal da'mat ta'atun nasara. Tinggalkan kesalahan yang dilakukan orang Nasrani. Nah itu kata Said Zabidi, cukup ke maca sholawat. Karena dengan baca sholawat berarti Allahumma sholli ala Muhammad, Allah pemberi, Nabi apapun agungnya penerima. Jadi sampean nyebut Allah, yaitu Jalla Jalaluh, menyebut akrobu habaibi akrobu asfi'ahi. Nah itu ini cerita. Jadi kita ini dididik orang-orang spesial. Saya dididik Mbah Mun, dididik Bapak, dididik guru-guru yang lain. Beliau dididik Mbah Zubair di antara gurunya Mbah Karim, Mbah Fakih. Mbah Fakih dididik Mbah Mahfud dididik Ki Abdullah dididik Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan ini dididik yang ngarang kitab Ithafus Sadatil Mutakin. Terus di situ diterangkan sanad beliau sampai ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan seperti ini baca sholawat itu kualitasnya luar biasa. Ini bukan sekedar sholawat. Mari kadang-kadang kita ini kan wong Jawa kayak piye maca sholawat sakmene duwe akeh, maca sholawat sakmene naik pangkat. Ini yang terus cara kula niku ape diberantas iku lumayan gak moro Gunung Kawi. Tapi disetujoni kok kabeh kok dikompensasi materi. Jadi ribet jadi kijauan. Kalau mereka tidak punya sarana tawassul, engkau mau Gunung Kawi itu ya kedosa. Tapi mau sholawat ben dadi bupati, engkau arah mandi nang nyalahno sholawat. Jadi kijauan ya bingung. Nah sampean ra bingung berarti rong kiai yang jadi kapan. Tapi apapun itu, dawe Said Zabidi wa Rasul wa Muhammad wa injalla qadru muhtajun ila rahmatihi ta'ala wa fadli. Itu mutiara yang luar biasa. Engkang kula dawa matur malih, nak ngelem Kanjeng Nabi ku ngelem kaya ulama. Nggih wau kados Said Zabidi. Wong trimo redaksi sing kita baca keseharian, tapi beliau bisa memahami bahwa hadhihi sholawat, sihhatus sholawat. Itu sihhat sing nyelametkan hadil ummah ila yaumil qiyamah. Cinta kita pada Rasulullah terselamatkan karena kita baca sholawat. Tauhid kita terselamatkan karena Allah al-mu'ti, Rasulullah al-mu'ta. Apapun hebatnya Nabi, posisi yang diberi, yang menerima, pemberinya tetap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini cerita-cerita ngaji tahqiq ingkang sanate musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kula suwun seneng Rasulullah nggih wonten sing baca sholawat dengan jumlah besar. Wonten sing bacanya ndak besar tapi ngerti sirrun min asori sholawat. Gini iku piye supaya sholawat iku nunjukno mahabbah kita lan keyakinan kita Nabi niki afdhalul khalqi, paling disenengi Allah,
Tapi sekaligus Nabi tetap Abdullah wa Rasul. Cukup dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus ini mundalu, nah kakean ilmu malah bingung. Wong kalau piyambak umum nganggep final yang tidak ono Gus Sofur mergi saya bersaksi karena hal yang sama juga Mbah Mun sering dawuh. Sing jelas iki Jawa kudu bangga tetap untuk kuota. Mergo kadung ngendikan kafatal linnas. Jadi tetap Allah akan bikin orang-orang alim dilain orang Arab, mesti ono sing wong-wong non Arab. Kata Imam Ghazali orang Tus itu ikut Persia. Si bawah juga Persia. Imam Abu Hanifah itu orang Irak. Irak itu termasuk Ajam. Karena ikut Babylon. Wa kumma minal biladil ajamiyah. Mesir ikut Afrika. Terus insya Allah barokah cerita niki, barokah mau penjelasan Ibn Gus Sofur dan kita juga sering dengar dawuh-dawuh Mbah Mus, Mbah Khalil bahwa agama ini luar biasa. Mereka Indonesia itu buatan sakit bahasa Arab, tapi sakit ngarang kitab bahasa Arab. Mbah Mun sering dawuh, Mbah Fadl bocah bahasa Arab ya ora iso. Di Ihsan Jambes tau dites Mbah Zubair, jadi Mbah Zubair iseng gak ngetes Mbah Ihsan, dijak bahasa Arab ya ora iso, tapi iso ngarang kitab. Mbah Fadl ketemu supir taksi Arab ya tuntas. Bener supir taksi. Mana gara Mbah Mun ono wong mode Arab kepin pinter, kepin iso bahasa Arab. Bae adol es ning Arab gak pinter. Bahasa Arab iso Mbah Mun. Nah penalim yo niru Mbah Fadl. Tapi sakit alim alama. Mergi pun untuk kuota agama ini kafatal lindas. Nah agama itu mulai dulu itu masalah klaim di sosialnya ya. Pada level kebenaran tentu agama itu hak dan batil. Tapi pada level sosial itu klaim. Klaim bahwa Ibrahim itu kita. Kata orang Islam, kata orang Yahudi Ibrahim itu kita. Kata orang Nasrani Ibrahim itu kita. Sebab perdebatan itu ketika diputuskan Yerusalem, Hebron, terus Bethlehem, itu dianggap kota internasional, kota bersama. Sehingga di sana itu yang namanya Nabi itu kadang kakinya di masjid, kepalanya di sinagog, atau pokoknya separonan. Jadi saya pernah sholat di masjid Ibrahim, harus melewati sinagog. Itu tak inceng Nabi Iskak nang tengah-tengah sinagog. Ibrahim lumayan, sirahnya di masjid. Jadi satu bangunan. Sama persis di masjid Yerusalem itu masjid apa? Baitul Maqdis itu. Tembok yang satu yang sebelah ini dipakai tembok ratapan, tembok yang sama yang satu dipakai emas. Itu jangan satu tembok, bukan dua tembok. Makanya tiga agama ini unik, musuhan tapi titik keramat itu menunjuk yang sama. Orang kok berhubung cocok kok sakut aning bantul, enggak ada yang berbeda. Semuanya di titik itu. Jadi nak dongo ya krungu wong kula nate tempat tembok ratapan yang Yahudi. Makanya sekuler yo ono barokah dunia itu sekuler. Kalau mereka nggih ketunan. Mbak-mbak di jilbaban enggak masalah. Karena sedang tempat wisata. Sama di Mesir ada masjid tertua, Masjid Amr bin As. Wong barat nak rono yo ono sing kantokan cekak macam-macam. Wong wisata. Kok Masjid Kauman Jogja. Coba yang mlebu ya lah wong sapa? Bisa. Maksudnya kan banyak turis yang ke situ posisi enggak berpakaian apa? Islami senajan to mau ning Jowo di masjidnya Amr bin sama. Nah pertanyaannya gini, satu-satunya yang bisa meyakinkan umat Islam kalau Ibrahim tidak Yahudi dan Nasrani ya dawuh pangeran. Kenapa? Karena secara fisik makamnya itu di kawasan apa? Yahudi. Nabi Daud para meneh sak kemule itu tembok bintang kejora kabeh. Bahkan kalau ziarah ke sana kudu maca ala Yahudi dulu. Iya, Nabi Daud sing. Nah, di sini ini pentingnya nyuwun sewu, pentingnya dengan tanda kutip pentingnya politik. Jangan-jangan makam-makam itu terserah otoritasnya. Andai kan Indonesia itu menang Wahabi, mungkin makam-makam itu sentral kemusyrikan, awas bahaya. Karena yang menang Aswaja ya tempat barokah. Ya tinggal yang lulus. Nah ini yang kita khawatirkan. Ibrahim mengalami seperti itu. Andai kan dulu yang menang 100% Umar atau Salahuddin Alayubi, mungkin Ibrahim itu enggak lagi ada sinagog di seputar Nabi siapa? Ibrahim, semuanya mas. Tapi sekarang enggak, karena dikuasai dunia internasional itu jalan kakinya di sinagog. Ishak malah total, Ishak gitu. Yakub malah total, semua tubuhnya di sinagog, karena Yakub itu nama lainnya siapa? Israel. Ya, nama lainnya Yakub siapa? Makanya Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah Yakub punya anak namanya Yahuda.
Paham ya? Makanya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda punya dulur yang liab 12, yang punya dulur liab itu 2, Bunyamin sama siapa? Yusuf. Ya Bunyamin Yusuf ini sakit. Yang lainnya berapa? 11. Itu 10 kan, berarti 10. Pokoknya bangsa itu berapa itu? Nah itu liab hanya berapa? Ada liab, ada apa? Sakit. Nah Yusuf nasibnya paling untung Nabi Yusuf. Orang Kristen nama Yusuf sama orang Islam jenis Gus Yusuf itu banding. Ya. Daniel enggak ya? Keok ya. Sarah keok kita. Yusuf banding ya. Non Muslim nama Yusuf banyak ya. Islam kayak Yusuf juga banyak. Mustafa. Rawon ya. Islam kabeh lah jenis apa? Meskipun gak wong pilihan dek nih Mustafa sing jeneng-jeneng saya mboten ora maknane. Makanya saya itu mikir. Nah terus perdebatan sejarah itu mesti mengacu ke Duriyah. Duriyah itu komunitas. Nabi Ibrahim itu kita ikut partai Ismail saja ya supaya jelas ya. Ismail itu lahirnya di Palestina di Syam, dibawa ke Mekah. Tapi mari kula nu rada setuju wis gak mari dadi utek kula nu wis rada iku. Utek kula nu kan anut kaul sing paling aqua. Sampean anut sing tahu krungu pertama kan angel dadi samping. Jadi sudahlah saya tak kompromi saja ikut siapa? Ismail. Ismail itu kemudian ketika Islam, saya ulang lagi, ketika Islam mengklaim juga agama Ibrahim, itu orang Yahudi mencibir. Kamu kok bilang agama Ibrahim itu alasannya apa? Kita ini yang ikut Ibrahim kata orang Yahudi karena kita orang Palestina, kita orang Yerusalem. Terus Nabi Muhammad memberi penjelasannya tentu diajari Allah. Ibrahim itu pernah hidup di Mekah. Buktinya fihi ayatum bayinatum maqamu. Jejak kakinya di situ, jejak kesejarahnya di situ. Yaitu istrinya pernah dibawa ke Safa dan Marwah. Yaitu peristiwa Hajar nyari apa? Air. Lalu Ibrahim dan Hajar ini punya anak namanya siapa? Ismail. Dan itu namanya Abul Arab. Jadi Abul Arab itu Ismail. Bukan Ibrahim. Kenapa kok tidak Ibrahim? Karena Ibrahim juga Abu Syam. Ibrahim masih milik bersama. Yang mulai benar-benar hidup di Mekah itu siapa? Ismail. Maka dulu perdebatan antar para peneliti agama. Itu lalu Adnan itu siapa? Makanya terus diputuskan. Wa Adnanu bila roibin intadabul ulumin nasabiyah ila dabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Lalu pertanyaannya. Orang Yahudi yang di Palestina tetap mengklaim kalau mereka turunan siapa? Ibrahim dan menduga Ibrahim adalah Yahudi. Islam darani Ibrahim Islam. Ya sudah seperti itu nasib agama akan begitu terus ila yaumil kiamah. Kita tentu iman status Ibrahim maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala nasraniyah. Nah, kenapa harus Quran ngendikan? Karena secara fisik atribut Ibrahim itu sekarang makomnya itu dikuasai Yahudi, akhirnya dikuasai Israel akhirnya juga. Jadi gampangannya ini loh. Umpama Nabi Ibrahim di makom ning Indonesia terus dikemuli ayat kursi kan aman. Santo kita angel temen terang itu. Mesti diarani Islam. Ya, tapi di makom ning Israel dikemuli bintang kejora. Paham? Maka mau tidak mau tetap ada perebutan otoritas politik. Makanya di sini ini Sayyidina Umar ngotot kepengen nalono Romawi. Maksudnya Romawi yang menguasai Palestina. Tenan kasil. Akhirnya Nabi Ibrahim total masjid. Ngalin kono jenis masjid Umar. Mereka sing nalono awal sedurunge Salahuddin Alayubi sinten. Tapi gak suwe kalahnya wong Islam. Lagi menangnya Rasulullahuddin apa? Terus kalah meneh, terus saiki jadi kota modern nih, dikelola secara internasional dianggap top kota 3 nopo agama. Ya wes. Nah kita ngimani Quran wae ora usah ndelok bukti fisik. Mergo nek bukti fisik iku beberapa nabi makome ning Israel sing status notabene niku Yahudi. Lalu Yahudi itu apa? Awas ben ora anut aku. Wis aku pinter lah sementara anut aku. Karena ini sekali salah itu fatal. Yahudi itu siapa? Yahudi itu nama agama, apa nama marga, apa nama sekte. Terus orang itu gak tahu mikir meneh. Dikira Yahudi itu nama agama, apa nama sekte. Isra roh gus tahu mikir. Ya satu roh enak. Jadi
Yahudi iku jeneng wong iku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lalu nama ini ya tetap tauhid. Tapi pertanyaannya, apapun tauhid kamu tetap akan disalahpahami oleh penulis sejarah. Maka sejarah itu sekali sing nulis salah, tetap selawase korban yo salah. Misalnya kok Siti Jenar, kita kan tidak pernah tahu Siti Jenar persisnya piye. Kabeh nulis misalnya dia wahdatil wujud, akhirnya dia tersangka wahdatil wujud manunggaling kawula Gusti. Tapi ada juga penggemar Siti Jenar. Siti Jenar udah diwali, wali songo hasud. Barang dipateni wangi, dan ketok elek digenti asu. Dadi sing ketok elek wali. Songo ning versi penggemar Siti Jenar. Aku lah termasuk turunan Sunan Kudus ning catatan. Iku paling mangkel mek ketoprak. Perkara men kalah bisa riden cerita niku. Nah, jadi ya mangkel, tapi sing gawe ketoprak iku tau sowan aku. Tak takut kowe gawe ketoprak ngono Bu, iki mergawe Gus ora ono hubungane bener apa salah ya. Barse. Ini gue cerita Sariden kali Sunan Kudus sampe kalah lah. Jadi ini buyutku dah kita ya lu kondang. Ya sudah seperti itu. Nah, khawatir kita kalau kita sudah ada hafal Quran, ada hafal hadis, nanti orang nulis sejarah itu seenak-enaknya. Makanya kesenyon sewu kata orang yang tidak ahli sunnah kan gue film gambarannya Umar nyiksa Sayyidah Fatimah. Akhirnya ada orang yang benci siapa? Umar. Tentu kita nggak percaya itu. Kita lebih percaya kalau Umar sangat menghormati Sayyidah siapa? Fatimah, Sayyidah Aisyah dan sebagainya. Nah, makanya hati-hati baca sejarah itu di sini. Karena sudah seperti itu. Dulu kita kerepotan kan memasukkan Kahar Mudzakkir jadi pahlawan apa? Nasional. Karena ada yang cerita ini dulu pernah ikut apa itu dan macam-macam. Kita sering kesulitan melacak sejarah. Oke lah kalau bayangkan kalau itu sejarah Nabi. Agama satu bilang Ibrahim Yahudi, agama satu bilang apa? Nasrani. Tapi Allah itu maha kuasa. Orang itu kalau salah mesti keterucut itu elek. Gue mesti larang, gak ulama gak roh. Ketika Nabi debat dengan Yahudi, debat dengan Nasrani itu debatnya lucu. Hanya Nabi ditanya, Mat, kamu agamanya ikut siapa? Saya pengikut Ibrahim. Nah Yahudi padahal sepinter-pinter orang Yahudi kadung bakat cerdas. Tapi musuh-musuh pengeran tetap kalah. Jadi Yahudi ini, wah berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Kamu ikut siapa agama kamu? Ibrahim kan anit tabi millata Ibrahimah Hanifah millata abikum Ibrahim. Berarti kamu harus hormat saya Muhammad. Kenapa? Karena panutan kamu Ibrahim itu saja pengikut Nasrani. Sing jarang Yahudi Ibrahim pengikut Yahudi. Nabi oleh semua mengumpul. Mereka ketok goblok jadi kadang wong pinter ketok goblok. Nabi oleh guyu gini lah ya kok aneh wong Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Di podo karo muni Pak Karno pengagum Puan Maharani. Kira-kira gitu cara bahasa Indonesia. Utawa kowe mendingin lah Bandur Salim penggemar Hasan anak kula. Utawa kowe muni Mbah Zubair penggemar Gus Yofur kan boten mungkin. Utawa Mbah Hasyim penggemar Mbak Yeni. Jadi mereka itu ketutup dengan Ibrahim itu Yahudi. Padahal sing jenenge Yahudi itu putune Nabi Ibrahim ke Yahuda bin Yakub bin Ishak. Mulane terus Quran turun. Quran turun oleh bocor ini. Ha antum haulai hajatun fi ma lakum bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Ini perdebatan sudah tidak fair. Muhammad berdebat secara ilmiah karena dia junior ngaku pengikut Ibrahim. Tapi kamu Yahudi Nasrani pendapat kamu tuh abal-abal. Masa Ibrahim pengikut Musa? Padahal Musa dan Ibrahim dulu Ibrahim. Masa Ibrahim pengikut Yahuda? Padahal Yahuda itu dulunya Ibrahim. Makanya Quran gue jelas tuh wama unzalatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Ya ahlal kitab lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Jadi ini pentingnya, penting dalam sejarah. Tapi santri-santri yang seneng ngaji ini tuh ora roh sejarah. Kayak ngaji itu swarga apa itu. Ruwet banget wong ngaji. Saya itu tidak setuju seperti itu. Oke lah, embu swarga lah, sepek-pekan kok. Tapi gue paham. Tapi 18 sementu embu swarga lah, itu masalah gue sendiri. Orang tahu kepikiran li'ilai kalimatillah. Aku loh cara embu swarga, paham Quran. Gue paham Quran sih. Lagi embu swarga.
Tapi kan anak sebelumnya buruk, mungkin paham Quran dulu apa, wah aneh. Maksudnya udah mengregani pangeran, yang lebih suarga, keren ya, mereka paham Quran. Orang kok gue sementing itu, orang paham lah. Karena ini sudah jadi menjadi perdebatan internasional. Saya tuh berkali-kali ikut penelitian, makanya, lalu lucunya nasab itu sah. Mereka yang Yahudi kalau ditanya, man huwal Yahud, huwa Ishak, huwa Yahuda bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Terus dia ngomong Ibrahim pengikut Yahudi itu kode karo tadi kayak kita bilang misalnya Mbak Munawir pengikut Gus Najib. Kan nggak mungkin Pak Karno pengikut Puan Maharani atau Mbak Hashim pengikut Mbak Yeni atau Mbak Nur Salim bapak saya pengikut Hasan anak saya, kan aneh. Sehingga pangeran udah gojlek gitu. Ha antum ulai hajastum fi malakum bi ilm. Mereka ini sudah siap berdebat secara ilmiah. Falimatu hajuna fi ma laysa lakum bi ilm. Tapi saya ikut pecintane Kanjeng Nabi itu rata-rata ora pinter. Untung solawatan berjanji buanter. Tak darani bid'ah ngomong semua itu sudah. Ya darani bid'ah padha dene wong solawatan iku tareh kok di. Kadang-kadang bingung. Wes sama dibak berjanji cara mbok terjemah arah darani bid'ah. Lha bid'ah ning ndi wong walam matam min hamli syahrani ala masyuril aqwalil marwiyatu fiya bil madinati Abu Abdullah, ketika Nabi kandungannya umur 2 bulan bapaknya mati. Itu kan tareh. Gara-gara diwaca bahasa Arab terus koyo mantra. Lah iki darani bid'ah. Semua itu padha ora paham, masih Allah, ya Allah. Aku tuh tidak bagus. Saya pun besar. Terus semua muter baru. Ayo pun ngomong orang Jepang dulu. Sebiar apa mau tuh saya baca Indonesia, nggak terus kedara gak. Wulida maktunan biadil inaya makulan terus ya sudah biasa aja tarik. Ya kan tarik terus. Ketika Sayyid Abdullah kenapa meninggal di Abwa? Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adi min at-taifatin jariyah fama kadzafihim sahron saqiman yu'anu nasubmahu wa syaqwa. Kenapa Abdullah meninggalnya di Abwa? Abwa itu kawasan Yasrib karena Abdullah sedang menjenguk keluarga besar dari ibunya. Keluarga besar dari ibunya, istrinya Abdul Muthalib itu orang Yasrib. Nah pas di sana di Bani Najjar terus kapun. Terus bid'ah ning ndi wong iku sejarah. Tapi mbok maca bahasa Arab. Kowe maca kok historis Allah terus ngono wae. Ya akhirnya wong kan darani iku mantra. Mana aku tak takoki wong iso bener ndi, padha ora bener ya. Terus bener sapa sing ngalim, mesti aku sak wong ngalim bener. Ya ora ngono padha bener wae. Wong sing kritik ku krungune mantra, sing maca bos. Wis sing ngondrang kowe. Nah, problemnya agama itu seperti itu. Yang diikuti orang banyak. Itu di makamnya Nabi Dawud itu ya sudah wiridan ala Yahudi. Sama sekali. Saya sampai nangisi Nabi Dawud. Karena makamnya itu total dirawat ala mereka. Jogja juga ngalami gitu. Jakarta, Rembang nanti juga ngalamin gitu. Banyak raja itu wali, tapi waris-warisnya sudah nyuwun sewu orang abangan, terus misalnya dikasih sesajen. Orang no yasine tapi mau sesajennya mau apa kalau makamnya memutuskan seperti itu, penjaga makamnya itu. Nanti kita jadi wali, ngomong anak putumu, muridmu wali, nah orang repot, guri-guri tiga saja. Kok di Gunung Kawi itu ada makam santri, tapi di Gunung Sugian biasa. Gue rugi nangis teman. Banyak seperti itu nggak ada tua banyak. Nah, lalu makammu terserah siapa bertanya, terserah yang rumah atau terserah statusnya zaman dulu. Nah, karena yang rumah itu berafiliasi ke Yahudi, terus mungkin Ibrahim itu, maka Quran harus menerangkan maka anak Ibrahim Yahudi wala Nasrani karena secara artefak, secara kesejarahan fisik itu sekarang dikuasai. Jadi ya tapi itu ya sudah. Makanya kita kembali ke Quran dengan cerita tadi. Ibrahim tetap Abul Anbiya, Ibrahim tetap Muslim. Buktinya punya peninggalan Ka'bah. Nah, Ka'bah ini harus kita jaga. Ketika Ibrahim kita katakan ninggali Ka'bah, ternyata Ka'bah di situ sentral tauhid. Mutahhiru bidali ta'ifina wal atifina waruka'is sujud. Ketika Ka'bah jadi sentral tauhid, maka kita akan mengatakan peninggalan Ibrahim pasti tauhid.
Makanya Nabi marah besar ketika Ka'bah ada berhala banyak. Andai kan tidak dihapus oleh Nabi, maka berhala itu pun dianggap peninggalan Ibrahim. Contoh nih, tenan. Pinter nih, jadi maju lah. Mulane kowe aja geman donga saleh dhewe, ora cukup. Saleh saiki ora cukup, kudu ditopang saleh anakmu, saleh putumu. Apa artinya kita sekarang soleh kalau anak cucu kita tidak soleh? Pasti sejarah dibalik. Dan itu kalau dibalik yang meluruskan siapa coba? Ya coba yang bisa menjawab siapa coba? Misalnya sobat terus, ya sudah ditulis kacau lah kacau. Saya tidak bisa bayangkan. Makanya Nabi Isa, Quran menjelaskan Nabi Isa sebanyak itu. Karena sudah dikira oleh orang yang salah kalau Isa itu anak Tuhan. Sampai Quran jelaskan Isa itu begini. Soal tidak punya bapak, saya ini Tuhan kata Allah. Gawe tanpa bapak mbok wae iso yo kuadeng kok gawe tanpa bapak kowe geger terus aku mbak bapak iku piye jare pikir sampai seperti itu karena wis kadung darane keliru dadi mau ndak mau Quran kudu nerangno Ibrahim juga gitu wis kadung diaku kubu sebelah nak dekne iku ya Nasrani kok ngakoni akhirnya Nabi debat terbuka debat tuh nek aku ati kudu adu pasut nah repote umat aku sing ra keramat wis aduh repot. Masyhur ada orang Nasrani, orang Yahudi. Ya sudah Muhammad, kalau kita debat ilmiah oke, Anda menang dalam debat ilmiah. Tapi kita buktikan bahwa kita ini agama samawi. Kita debat pakai langit, sengkalah kena laknat, sengkalah kena adab. Cara Madura sumpah pocong. Nabi yo caranya. Masyhur itu. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alu hadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum sumana betahin fana ja'ala anatawahi alal kadhibin. Nabi tidak mubalah. Oh ya oke, kita mubalah. Nabi nimbali Hasan Husain. Cucu kesayangannya dipanggil Hasan Husain. Putri kesayangannya Sayyidah Fatimah dipanggil. Terus jari kaji Nabi, saya berani adu pasut. Taruhannya saya, anak cucu saya. Wong Nasrani mikir, adu pasut anaknya dijak, putunya dijak. Mesti bener. Mereka wongnya paling khawatir nak anaknya mati, putri mati. Orang cerita bucu nih, babi bucu orang melok, orang. Lalu kalau termasuk kiai sing jarang ngomong bucu, rasanya sering latau mlebu. Tapi kiai haji ya bucu, bucu. Kalau ini orang iskal. Coba bareng tata kono di sini dua sing wedok. Wah, nak ngono kerja kabeh wis anjen sing tuwa sing wedok. Wis nak ngono fair apa? Rian bapak kula kaji dhewean, bojo kula kaji dhewean, kula kaji dhewean, aku dadi kamu tidak sekeramat saya ini. Kula enggak setuju sing berarti itu kong loro karena ternyata tadi sing duwe sing beda. Ayo sesuai meneh. Tapi dalam semua riwayat memang abna anak itu Hasan Husain, Nisa itu Fatimah. Malah Nabi enggak ngajak istrinya. Nabi itu dalam banyak hal itu memang ya Hasan Husain sama Sayyidah Fatimah. Kenapa istri itu kadang nggak dilibatkan? Memang nggak seru. Seru anak. Orang itu lebih menyayangi anak, toh nyowo cara Jawa. Bareng Nabi keluar, orang-orang Nasrani bilang ini wajah-wajah yang setiap mengetuk langit pasti disembadani. Terus mereka mundur, nggak jadi apa mubahalah. Minta mubahalah ini dibatalkan. Jadi Nabi itu debat 2 kali. Secara ilmiah ya pernah. Yaitu membuktikan kalau Ibrahim adalah pernah berdomisili di Mekah. Sehingga Nabi mengklaim sebagai turunan Nabi Ibrahim. Mereka tanya buktinya apa? Terus fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim. Orang-orang Yahudi Nasrani ditanya, itu apa? Jejak itu ijazah Ibrahim. Mereka ngaku kalau Ibrahim pernah di Mekah. Artinya kalau pernah di Mekah zaman dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada mesti domisilinya lama. Dan itu artinya punya anak turun yang hidup di Mekah, yaitu lewat Ismail. Bukti kedua tadi, sa'i. Sa'i baina Safa wal Marwah adalah mengenang ketika Hajar mencari air. Lagi mulai perkara bae kowe. Saiki Ismail ketika lahir iku cek digolekno banyu antarané Safa dan Marwah. Sementara cerita Nabi di sebelah iku ning Sam. Amlane kok cuma melo-melo. Aja terus no, mari kepintaran musuh. Semenengah aja sampai kemarin. Gak, aku Ismail. Jelatnya pinter era kasir, sendiri tok ya sing kadal tadi. Gak yang Ismail.
Semuanya bisa. Kecenang banget itu. Tapi gini ya. Dan gue bangga di guru alim ya udah tiga tadi lah. Nak gurumu main-main. Aku kurung nak kau aku ayu Ishak tapi sebab kena Ismail. Karena waman sadda finnar orang umumnya uang itu sering. Rasa diterus dong itu biasanya. Jadi bukti empirikus mengarah Ismail itu sudah sudah pilih Mekah. Mereka yang di Nasrani lah ngakoni peristiwa Hajar itu ngakoni. Berarti Ismail udah datang Mekah. Akhirnya Rabi besuku Jurhum terus nurono Sayyid Adnan saat terusnya sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulane dibak utawa manakib utawi napa berjanji. Niku pertama sing disebut Abdul Limla Bismillah terus wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah. Kenapa dibak berjanji lah ya. Kenapa nerangkan nasabnya Nabi Muhammad? Karena yang dipertanyakan Muhammad jadi Nabi turunannya siapa? Karena syarat Nabi itu harus turunan Nabi. Makanya berjanji nerangkan wabak tu fa'aqul wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmulu syaibatul hamdi khumitat rifaluhus saniyah. Dan masih terbukti di Ka'bah itu ada pintu namanya pintu Babu Bani Syaibah, yaitu nama lain dari banyak Kanjeng. Terus diterusnya sampai wa'adna lu bila raibin intadzabi ulumin nasabiyya ila dzabihi Ismail. Itu partaimu. Mereka berjanjilah darani dzabu Ismail. Alhamdulillah jadi terus menang. Kenapa? Ya itu tadi sajane model terjemah yang ini ketahuilah bahwa Muhammad punya bapak Abdul punya bapak Abdul Muttalib punya bapak Hashim nama lainnya ini bin Abdi Manaf Samul Adnan. Ketika diterjemah itu jadi mantra atau jadi buku sejarah. Nambah itu Arab itu kira paham mantra. Mulane sing Arab ya bener pancen suarane suara mantra. Sing halal ya bener karena itu sudah apa? Sejarah. Lah khilaf seperti ini sudahlah kita abaikan saja. Kita suka damai, tidak suka konflik. Biasalah seperti itu. Tapi yang jelas perdebatan antar para nabi itu seperti itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngurus itu. Bukti Ismail itu pernah hidup di Mekah, adalah lahirnya di sini, pernah mengalami peristiwa ini. Dan sisa-sisa Ibrahim ada fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, yaitu batu yang pernah diinjak Nabi. Nah kenapa itu mesti Ibrahim? Karena orang biasa gak mungkin nginjak batu kok sampai bekas. Jajal kau ingin nginjak nganti bolak-balik. Itu mukjizat, wong batu diinjak kok. Terus Ka'bah sebagai pewaris Ibrahim ditulis kalimat-kalimat tauhid sehingga kepastian Ibrahim itu bapak tahu. Makanya Nabi Riso ketika pinggirnya Ka'bah ada banyak berhala. Nanti dikira berhala ini syariatnya Nabi Ibrahim. Makanya ya ketika berhala banyak, Nabi gak mau madep Ka'bah. Nanti dikira nyembah berhala. Maka sama Allah dialihkan disuruh madep Baitul Maqdis. Ketika berhala dihilangkan, Nabi baru disuruh madep. Nah. Jadi perdebatan ini atau ilmiah ini harus kita kaji, kita pahami. Karena kata Allah, antum haula ihajastu fi malaku bi ilm falimatu hajuna fi ma laysa lakum ilm. Maswani debat kudu datane data ilmiah. Sementara mereka darani Ibrahim pengikut Yahudi. Padahal Yahudi itu putu Nabi Iku Yahuda bin Ya'qub bin Ishak bin Ibrahim. Mestinya kan bahasanya Yahuda pengikut Ibrahim, jadi wali Ibrahim pengikut. Lah Nabi benar ketika katakan Muhammad kamu ikut siapa? Saya ikut Ibrahim. Kan normal kan? Kalau Zuliyar ikut, mereka enggak. Ibrahim pengikut Yahuda. Ya mau berlaru Pak Karno pengikut Wan Maharani. Mbak Hashim pengikut Mbak ini kan kacau kan? Lah itu terus Allah bercerita tadi. Muhammad kekasihku wis debat secara ilmiah, tapi kamu tidak ilmiah. Makanya lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa mim ba'di. Kok Ibrahim mbok arani Yahudi piye? Wong penanggalan Yahudi misalnya dimulai ke Taurat. Taurat Musa itu generasi nek sausul Ibrahim. Tapi Ibrahim mbok arani pengikut Musa. Dong ya. Jadi itu masalah-masalah. Tapi ayat-ayat ngono iku ora populer. Gue senang ayat populer ya poligami fangkihu ma tobalakum. Itu seorang alim lah wapal. Berkati kepentingan loh. Poligami.
Ndak wong sing seneng keramat, senengane dalil wa may taqila Allahu makhraja. Tekan dadi wali kepingin untuk duit yang enggak terduga. Tadi pekel duit. Padahal syarat saya wali itu rasmati seneng duit. Tapi kepen dadi wali ben oleh duit. Jadi kenapa menjadi wali ben wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu pekel saya. Jadi institusi wali itu duit. Jadi nak aku wali para pangeran rezeki teko min haitsu. Mulane kira bakal dadi wali, menurut tekem cek ngono ora bakal dadi. Ayo saiki Ismail Ustaz. Ismail. Aku ketun kadang alim kadang ketun. Perkarane nyulayani kok mainstream. Tapi cara kula ya Ismail sudah tak bilang napa? Ismail. Alfes. Ismail Ismail. Ada tidak kan main semburi. Yang jelas bahwa Ismail atau Ishak Taulani ono pendapat. Ya sudah, anak Ismail yes. Tapi kabeh kita wajib setuju es tapi sebenarnya. Bagus. Kalau kata aduh ada yang ngomong benar. Ya sudah soalnya Taulani ya. Ada dua pendapat, yaitu Ismail atau Ishak atau malah kita alim itu aku. Ada dua pendapat. Oh, kalau kesana mau coba kita buat kalau temu saya ngaji ke bumi. Aduh ada nongol guys. Sabar. Semangat siap. Kau Ismail malah semburi. Wa tarakna alaihi bil akhirin salamun ala Ibrahim. Nah kemudian Allah menitahkan Ibrahim pasti kamu dikenang secara baik. Maksudnya tadi tiga agama semuanya mengklaim Ibrahim itu bagian dari itu. Jadi semua agama mengakui siapa? Ibrahim. Nah yuk ketinggi koyok ngono kersane pangeran banyak Ibrahim diakui tiga agama kan repot. Nah iya kok ora cocok Ibrahim diklaim Yahudi, diklaim Nasrani, tapi kersane Allah Ibrahim orang atau sosok yang dipuji tiga agama. Ya wis kersane pangeran. Ini jelas kalau bersaksi betul di Hebron itu ada makam Ibrahim, Ishak, Yakub. Yakub karena nama lainnya adalah Israel total di Sinai. Meskipun kita tetap kita pasti yakin kalau Yakub itu nabi dan tidak ada sangkut pautnya dengan keyahudian. Maka kita statusnya mengikuti Quran saja. Kalau status artefak atau fisik itu tinggal sing gawe makom. Gitu. Misalnya tadi Ibrahim karena makamnya di Israel dikuasai orang Yahudi, terus mereka tinggal saja ganti kafan ala Yahudi, dikemuli ala Yahudi, selesai. Waduh misalnya ono Zaid itu wali tenan bora, misalnya di makam Wahabi sudah seperti itu. Hanya dikasih tanda di kepala, tidak ada jubah, tidak ada apa. Tapi kebalikannya misalnya, Ruhin mati anak putune juga kayak jungkup wali besar Ruhin kan terserah. Lah mungkin era kita masih konangan, era Lho nak wali songo karuan ana buktine sejarah secara silsilah. Lah nek sing ra jelas-jelas pun. Mulai para kula putune wali kudu alim biar urut. Saya itu punya catatan sampai Sunan Kudus meskipun lewat ibu. Lewat nasab ibu. Tapi supaya penting. Pentingnya tadi, saya masih punya kitab milik buyut saya ke-7 ke-8. Itu berapa coba? Berapa orang itu? Itu setiap saya buka itu langsung putus. Kandung lamanya kitab itu. Jika saya tahu itu tradisi nenek moyang saya. Gak mungkin nenek moyang saya senang keris, senang jimat. Nyatanya yang gue lemari ini mau anak kitab. Bukan anak gue mana keris kan. Artinya ini penting. Ibrahim juga gitu. Ibrahim itu ngendikan dengan anak putune tunggalanku ya Ka'bah iki, sucikan Ka'bah dari kemusyrik. Anta huwa bi ta'ifin wal aqifin wal rukais sujud. Sehingga orang ingat Ka'bah itu ingat apa? Dipakai kiblatul musallin. Kiblatnya orang sholat. Lalu orang sholat itu orientasinya apa? Adalah tahu. Berarti Ka'bah didesain untuk kiblatnya para ahli tauhid. Harus terus kita buktikan terus setiap sholat mustaqbilal kiblati. Dan saat sholat kita melakukan tauhid. Jadi terus sejarah berkesinam. Tapi andaikan sejarah pelakunya salah ketika Ka'bah dikuasai Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian didesain pinggirnya Alata dan Us.
maka seakan-akan Ka'bah jadi sentral kemus. Makanya ini penting. Jadi lalu sejarah ini gimana? Ya terserah pengelolanya kan. Mulane wali urip mesti didongakno wali mati. Mergo sing iso njaga khazanah iku wali urip. Paham sing kula maksud? Jadi ojo bayangno Mekah itu sampean kalah. Nak Mekah kalah terus Ka'bah dikuasai Abu Jahal CS misalnya. Sing jenis maksudnya. Orang Abu Jahal tangi meneh mboten malah repot kabeh. Nah, di sini ini pentingnya Quran. Alhamdulillah wong Islam diwarisi oleh Allah Quran, kitab la yatabaddal wa la yatakhayyar. Kitab yang enggak akan rubah, yang enggak ada matinya. Sehingga suatu saat misalnya Ka'bah kok pinggirnya berhala, kita tetap nganggep itu tradisi yang salah. Mergo sing jenenge Ka'bah iku antahira bidali thaifina wal akifina war ruka'is sujud. Ka'bah adalah tempat yang harus steril dari salah guna. Jika kemus. Jadi barokah Quran sebagai teks yang enggak hilang. Kalau suatu saat ada perubahan tidak seperti yang kita saksikan sekarang, kita ngikuti Quran. Misalnya Ibrahim, senajan makamnya di sinagog misalnya, Yakub makamnya di sinagog, kita tetap yakin mereka adalah ahli tahu. Nabi Dawud yang diklaim sebagai King Dawud, King David, makamnya di Israel, terus diatributi Allah Yahudi, kita tetap yakin huwa nabiyun, beliau adalah nabi beragama tauhid. Berdasar apa? Ya berdasar penjelasan Allah. Kalau berdasar empirik artefak ya terserah yang bikin. Dan ini ya di mana nih sing syukur ngaji sampai roh kau luru Ishak Ismail Ishak sopo tuh mesti siapa Ismail mau pakai Ismail gak konsisten ya dan gue supaya anu tuh ngake jangan anu tuh ngake ini bocor roh ya taruh kena apa yang aliful akhirnya sanaan pengalaman khasanan kang bagus salam untuk keselamatan minna sanging kita maksudnya sanging Allah ala Ibrahim mengatasi Ibrahim. Kadalika mengkono-kono kabeh kama jazina uga malas ingsun ing kabeh naji malas ingsun almusinin ing pira-pira wong sing nglakoni kaapian li anfusi maring awak dhewe wong akeh. Jadi orang dimulai melakukan kebaikan pada dirinya sendiri. Ya, kalau dia baik pasti apa? Orang lain merasa kebaikan. Nah, misalnya kayak apik mesti kepengin sedekah, orang lain yang untung. Kamu baik pasti ingin menyebarkan kebaikan, orang lain pasti untung. Inna usataman Ibrahim ikum min ibadina al-mu'minin. Sangking kira-kira kaulah ingsun al-mu'minina kang mukmin kabeh wa basyarnahu lan ngekei berita gembira ingsun ing Ibrahim bi Ishaq kelawan tak kaya anak Ishaq ustudillah dikai dalil apa bidali katuan do bi Ishaq ala anadabiha ing atase sak temen sing dimulai kuwi yani Ishaq. Dadi ana kaul cendarani pokoke ora Ishaq sapa ya Ismail. Dadi Imam Suyuti ngotot Ismail sing nyarai Jalalain Imam Sawi ngotot SK lagi partai Jalalain Musawi Jalalain kau sing kadung Jalalain itu soalnya nara Ibrahim bukan agak Ismail SK tidak mungkin yang lain itu sing ngono ae korik sing jelas niku ana sing disembelih jenenge nara Ibrahim apa Ishak Ismail sing nyembelih jelas Ibrahim nanti jelas. Aduh, repot. Jadi wong alim tadi. Gua nanti mau coba mobil mangkal nganti saiki. Susah itu di wong waras tangan kok. Gimana bener ya? Lalu gendeng atau mikir. Jadi aku tahu dendam mbak tulisan mobil mesti tok. Gelem kan motor ngarepe. Susah itu di wong waras. Aku pertama eskal. Waras kok susah. Tangan ya gendeng kan gak tahu mikir. Mulane kena susah berarti parah. Narato mikir berarti. Jadi mau nak roh khilaf berarti wong alim. Nak roh khilaf berarti wong orang alim. Saiki wis roh khilaf berarti masa Rasulullah jadi nabi itu 23 tahun. Terus sampean ingin ngaji paham dalam 1 jam itu keangkuhan menurut saya. Jadi Rasulullah itu jadi nabi itu 23 tahun. Tapi orang ingin memahami Islam, nyewa kiai, diatur lagi itu kalau nggak pernah sepuh itu dosa itu jelas itu. Itu 1 jam ingin paham. Saya punya sekian cerita ini Maulidur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu zaman Nabi itu ada ayat yang Jibril jauh-jauh dari langit turun ke bumi hanya membawa 1 kalimat.
Sehingga syarat seorang mufassir itu termasuk tahu pertanyaan kalimat apa yang hanya satu diturunkan Jibril, yaitu kalimat minal fajr. Jadi dulu awal-awal Islam itu ada ayat kamu makan wakulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Jadi kalau malam puasa itu orang boleh makan selagi melihat benang putih sama benang hitam itu belum kelihatan. Tapi kalau sudah kelihatan mana yang hitam, mana yang putih, berarti otomatis imsak. Itu sahabat entah saking lugunya, itu ya benar-benar pasang benang hitam sama putih, dia makan. Nanti 1 jam dari makan misalnya diintip lagi, kok belum kelihatan makan lagi. Mungkin yang istrinya cantik ya kumpul istrinya lagi, kalau tidak cantik ya sudah tidak usah mungkin. Gitu. Sampai itu jadi perilaku sahabat berhari-hari. Ketika dilaporkan ke Rasulullah, Rasulullah itu tertawa-tawa. Kok ada begitu? Baru Jibril datang menerangkan minal fajr. Jadi benang hitam artinya masih malam, benang putih maknanya sudah fajar shadiq. Itu lama sekali. Saya terus mau cerita tentang sanad ilmu. Jadi Nabi itu 23 tahun. Dan itu tidak gampang, ada fasenya. Bahkan ada fase Nabi itu harus as-sukut anil mungkarat. As-sukut anil mungkarat itu diilmoni oleh pakar-pakar usul fikih. Apakah as-sukut anil mungkarat itu berarti mengikrari kemungkaran? Apa takhirul bayan? Saya ulang lagi pakai bahasa Indonesia. Ketika ada kemungkaran, Nabi diam. Itu diamnya karena nyari momen untuk ngandani. Atau memang diam itu dengan tanda kutip jangan-jangan dianggap ikrar. Makanya ulama usul fikih itu berdebat. Diamnya Nabi ketika melihat kemungkaran di awal Islam itu karena ada mahwa aham, ada yang lebih penting yaitu menerangkan tauhid. Atau takut itu menjadi satu momok bagi mereka karena Nabi dianggap coro Jawa itu dianggap kecangkeman, sidik-sidik ngeloroi. Nah, perdebatan ulama dalam seperti ini itu penting sekali karena nanti menjadi satu rumus ilmu. Saya berkali-kali berpikir gini, misalnya Anda punya keponakan atau punya anak pacaran. Ada Pak D yang keras sekali, mesti marah. Itu nanti ponakannya nggak sempat dikandani karena main saja nggak berani, mesti Pak D ini marah. Karena ini Islam garis keras atau garis lurus atau apa lah nggak tahu. Pokoknya punya garis. Terus ada kelompok Islam yang nggak punya garis, ya nggak punya karakter. Oh, ponakannya pacaran ya santai, malah kenalan sampai pacare ponakannya. Cantilin, kuliah bodohin. Sehingga ponakannya merasa terjustifikasi. Berarti pacaran nggak apa-apa, wong paman saya nggak marah. Natijahnya pasti sama. Yang terlalu mudahanah, yang terlalu baik, hasilnya tidak didik sama sekali. Karena seakan-akan mengakui bahwa itu tidak apa-apa. Yang keras sekali hasilnya juga sama, nggak didik sama sekali. Karena dolan rawani, kapan didiknya? Nah kira-kira seperti itu. Yang nggak mau berteman sama orang-orang maksiat juga hasilnya sama, meskipun atas nama kebenaran. Demikian tadi pengajian bersama Gus Ba untuk kita semua di hari ini. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini melalui ceramah agama beliau, kita bisa menjadikan lebih baik lagi, menjadikan ilmu agama dan iman takwa kita semakin kuat, semakin baik. Sehingga kita bisa melakukan apa pun hal-hal yang baik yang telah diajarkan untuk kepentingan bermasyarakat dimanapun kita berada. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa kembali di pengajian Gus Ba selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.